Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Buya dan kita semua. Mau nanya Buya, jika kita punya suami sudah meninggal, tapi yang kita tahu waktu itu pernah batal puasa karena sakit, batal puasa Ramadan, bisa nggak kita menggantikan atau anaknya menggantikan puasa yang belum sempat diqadha itu Ibu ya? Itu aja. Yang kedua, bagaimana mengingatkan orang yang berhutang kepada kita secara halus supaya mau membayar hutangnya, padahal sudah kita kasih tempo, tapi tetap tidak mengerti. Sedangkan dia bisa membangun rumah, membeli perabotan atau segala macam. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berkenaan dengan puasa, jika seseorang dalam keadaan sakit, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan sakit dan punya utang, maka kita harus tahu bahwa orang sakit boleh meninggalkan puasa. Ada 9 orang yang boleh meninggalkan puasa. Ini fikih praktis, minta diulang insyaallah. Minggu depan sudah ada pengulangan fikih praktis. Sakit yang menjadikan puasa berat baginya, bukan sakit jerawat, bukan sakit jerawat. Aduh, enggak puasa saya. Bukan itu. Sakit yang memberatkan. Kalau dia berpuasa berat, maka bagi dia boleh berbuka puasa. Dan jika sakit itu adalah tidak ada harapan untuk sembuh, maka baginya tidak ada qadha. Baginya adalah fidyah. Dan kapan wajib membayar fidyah? Di saat memang mereka tidak punya kesempatan untuk mengqadha. Puasa Ramadan ini adalah sakit. Setelah sakit puasa Ramadan ini hari raya mati. Dan tidak punya kesempatan. Atau Syawal hari raya masih sakit sampai matinya. Berarti belum diberi oleh Allah waktu untuk mengqadha. Tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Jadi belum ada waktu untuk mengqadhanya. Karena belum ada waktu untuk mengqadhanya, maka para ulama menjelaskan tidak usah diapa-apain itu. Cuman ada sebagian mengatakan dibayarkan fidyah. Ambil saja ini ibu. Tidak harus diqadhakan. Memang riwayat qadha adalah Imam Muslim meriwayatkan. Warisnya, walinya yang akan memuasakannya. Qadha. Cuman ternyata yang dikukuhkan dalam mazhab kita adalah pakai fidyah. Kadang-kadang kita bingung. Ini kan lebih sahih hadisnya. Bukan urusanmu. Kamu bukan muhaddits. Dan bukan ahli fikih. Jadi kalau hadisnya lebih sahih yang mengatakan adanya qadha. Tapi yang ada di dalam fikih madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, jika ada orang meninggalkan puasa belum sempat membayarnya, yang pertama. Pendapat yang kedua, ibu, bayar fidyah itu setiap satu puasa 6,7 on. Kalau ada rizki di rumah. Kalau tidak, pakai pendapat yang kedua. Kalau nggak ada duit, sementara suami mungkin tidak meninggalkan apa-apa, aduh mau bayarin puasa nggak bisa karena nggak ada duit. Ambil pendapat yang kedua, falyasum anhu waliyuhu, maka ahli warisnya yang berpuasa sehari. Itu di dalam bab puasa. Kalau di dalam bab sholat beda. Pendapat pertama dalam bab sholat adalah tidak diapa-apain, tidak diqadha, tidak difidyah. Kemudian pendapat yang kedua, masalah sholat adalah diqadha'i, dan itu yang pernah dilakukan oleh Imam As-Subuki radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada lagi pertanyaan, mengingatkan orang, mengingatkan wajib. Sebab ada sebagian orang itu memang lupa jadi masalah. Kita sudah nunggu, dia lupa. Ajib, paling asik begitu. Kita nunggu orang yang lupa. Apapun itu, apakah. Nah itu. Maka mengingatkan harus ibu. Wajib ingatkan dia. Dan ingatkan kadang-kadang dengan sindiran tidak ingat karena orang lupa. Orang lupa. Diingatkan apa di sana? Ada telepon, kapan kesini? Nunggu roti tadi. Aduh sibuk nih. Belum bisa. Padahal sudah janji nih. Lupa dia. Enggak usah kok jadi sok enggak tahu ya. Pura-pura enggak tahu. Lupa dia. Ingatkan saja. Mana rotinya? Tak tunggu, dilapar nih gitu loh. Jadi ingat rezeki, tolong. Sampaikan terang-terangan. Kalau ternyata sudah sampai kepada mereka berita peringatan ini kok masih saja dia seperti itu, serahkan kepada Allah. Doakan semoga Allah berikan rezeki yang banyak.
Jangan dijadikan bahan gunjingan. Sebab nanti kalau sudah masuk bab gunjing, itulah kemenangan iblis. Di saat ada orang pinjam duit itu kok dolim. Ada orang pinjam duit dolim, sudah waktunya membayar, padahal dia punya duit, tidak mau membayar, ini terkutuk orang. Orang yang menunda membayar utang sementara dia mampu, itu adalah boleh dihinakan di dunia. Giring itu biar malu, itu dipermalukan orang itu. Dan boleh dihukum. Kan dia kurang ajar, dibaikin tidak paham. Sudah dipinjemin, punya duit, nggak bayar pada waktunya. Baik. Ini, kalau ternyata memang dia tidak mau, tidak mampu, ya lain cerita. Cuman ingat, kadang lihat, orang dia itu sudah zalim, punya duit, bangun rumah, beli mobil, beli motor, kalungnya gede, nggak mau bayar utang. Zalim dia, neraka itu. Nabi Muhammad tidak mau menyolati orang seperti itu. Berarti murka betul Rasulullah. Sampai digambarkan dalam protes, tidak mau menyolati. Jadi kan luar biasa. Orang punya utang, sudah jatuh tempo, tidak mau membayar padahal dia punya. Kalau tidak punya lain cerita. Kalau tidak punya tolong minta maaf gitu saja. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu masa utang. Berarti orang yang pinjam duit sudah punya uang untuk membayarnya dan sudah jatuh tempo kok membayar, neraka tempatnya. Tapi ternyata, dan kemudian yang didolimi asalkan sabar, benar jadi surga, jadi amal jariah. Tapi setan gak mau. Yang minjemin itu pun sama setan dibisiki hatinya, tuh kurang ajar benar tuh. Diperlihatkan kalungnya kelihatan, mau tuh hanya gonjing. Ya beri itu ngomong saya ini punya utang lah, masuk neraka juga. Tepuk tanganlah setan. Sama yang rebutan waris pun demikian. Yang merebut waris saudaranya adalah neraka karena berbuat zalim. Tapi yang direbut waris mestinya surga tempatnya. Tapi oleh setan dibisi kebencian di dalam hatinya. Sehingga benci dengan abangnya yang mengambil warisnya. Abangnya masuk neraka gara-gara merebut waris. Adiknya dengan benci, kemudian dengki, dendam, gunjing, habis. Dua-duanya masuk neraka. Maka jangan mau ditipu oleh setan. Kalau ternyata kita diperlakukan dolim oleh seseorang neraka. Tapi kalau kita rela, ya Insya Allah, direla-relakan. Dipaksain untuk rela, maka ketahuilah. Bisa saja, apalagi kita tambah dengan doa-doa, bisa saja dia akan sadar, kemudian kaya, cukup bayar utang. Kita tetap pahala meminjamkan utang. Kalau ternyata dia tetap tidak bayar, karena kita ikhlas tulus, akan menjadi amal yang akan kita lihat di akhirat. Cuman kadang-kadang, kebusukan hati yang sudah dikuasai oleh iblis. Tak tuntut nanti di akhirat. Nuntut di akhirat. Kita tuh di akhirat pengen lari kencang menuju surga. Lah kok masih tuntut-tuntutan. Berarti kan tertunda di padang mahsyar. Ini aneh-aneh. Kadang orang begitu, kalau sudah benci sama orang, marah dengan seseorang, dendam. Doain semoga masuk surga. Gitu saja. Mungkin di antara kita kalau lagi marah sama seseorang karena utangnya tadi itu, melihat wajahnya jadi marah. Tapi jangan lihat wajahnya kalau begitu. Tapi doain masuk surga. Sudahlah dijamin. Nanti surga itu luas, gak ketemu di surga. Aman. Surga itu luas banget sudah. Jangan dianggap surga sempit ketemu dia. Enggak. Maka jangan sampai ada orang nggak senang saudaranya masuk surga. Marah-marahnya kayak apa? Ya Allah, semoga masuk surga. Tapi tolong beda ya Allah surganya. Ada orang menyadar, aku tuntut nanti di akhirat. Itu kebusukan jiwa. Insya Allah dengar semuanya. Tobat yang suka marah dengan seseorang itu. Minjemin duit. Yang tulus sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Buya Yahya, semoga Allah merahmati Buya Yahya dan seluruh jamaah di sini. Begini Buya, ada seorang kawan yang bekerja di sebuah kapal pesiar milik orang Yahudi, di mana kapal tersebut menyediakan Homer dan ada perjudian kaitan dengan Homer tersebut di dalam kapal itu. Dan dia berbagi tempat makan dengan lingkungan kapal tersebut. Dan bagaimana hukum bekerja di kapal tersebut dan bagaimana gaji yang didapat. Dan bagaimana seharusnya menurut Buya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja dengan orang di luar Islam bukan sesuatu yang terlarang. Asalkan yang dijual belikan tadi bukan sesuatu
untuk memerangi umat Islam dan seterusnya. Misalnya seperti Sayyidina Imam Ali pernah bekerja di tempatnya orang Yahudi untuk menurunkan kurma. Pernah riwayat seperti itu. Jadi bekerja di tempatnya orang luar Islam pun diperkenankan, akan tapi ada syarat dan aturannya. Di antaranya adalah yang kita lakukan bukan untuk memerangi umat Islam. Tidak ada hubungannya dengan umat Islam. Kalaupun ada hubungannya dengan Islam, bukan untuk membahayakan mereka. Jualan, bantu orang Yahudi, Nasrani, jaga tokonya. Isinya adalah beras, mie, dan sebagainya. Boleh-boleh saja. Ini satu. Yang kedua, ada sesuatu yang haram bagi umat Islam, tidak haram bagi mereka. Sehingga ada istilah di dalam fikih itu adalah ada khamr yang terhormat haram, tapi dengan catatan waktu dia mengonsumsi minum khamr tersebut di wilayahnya hanya sendiri. Bukan dibuka untuk umat Islam. Kalau mereka sudah membawa umat Islam, maka menjadi tidak terhormat lagi karena merusak umat Islam. Jadi kalau ada tetangga kita yang Nasrani meminum minuman keras di rumahnya sendiri, urusan dia. Kita tidak boleh. Dan kita tidak boleh menumpahkan khamr mereka, karena khamr mereka terhormat. Babi mereka terhormat. Urusan mereka makan babi mereka sendiri. Nah, makanya harus ada aturannya di saat kita ingin menyalahkan seseorang mau berjualan. Sudah digunakan, dibagi-bagikan kepada orang Islam minuman kerasnya tadi, maka ini menjadi masalah. Atau dia menjual kepada orang Islam. Harus kita larang. Artinya, kalau memang kapal Yahudi, yaitu miliknya orang Yahudi. Sehingga di dalamnya adalah mungkin warga Yahudi. Warga Yahudi. Yang menjual di sana warga Yahudi, yang membeli adalah warga Yahudi. Jadi urusan orang Yahudi itu. Cuman sekarang permasalahannya adalah, jika kita bekerja di tempat tersebut, ini pertanyaannya, memangnya seperti tidak ada tempat lain seperti itu. Musik yang disuarakan, mungkin kita melihat kemaksiatan di situ. Menurut syariat Nabi Muhammad, maka apa yang kita lakukan untuk membantu mereka juga babnya haram. Yang kita berikan kepada mereka bantuan adalah haram. Tidak diperkenankan. Maka di sini harus kita tahu apa yang dikerjakan. Urusan pekerjaan saya tidak ada urusan dengan minuman keras. Memang betul urusanmu tidak dengan minuman keras, akan tapi keberadaanmu di lingkungan mereka itu. Sebab nanti ada, bukan karena dia bekerja urusan lain. Asalkan engkau bekerja bukan di tempat yang haram, bukan melayani yang haram, adalah secara zatnya pekerjaan adalah halal. Bagian menanak nasi, bikin sayur sop, untuk melayani mereka. Tapi yang dipermasalahkan adalah kenapa engkau berada di tempat tersebut. Yang ada diskotiknya, yang ada minuman keras, mungkin ada yang tidak bisa melakukan sholat. Jadi bekerja dengan orang kafir bukan sesuatu yang terlarang, asalkan bukan merusak agama kita dan bukan merendahkan martabat kita. Merendahkan martabat Islam. Kalau merendahkan martabat Islam tidak diperkenankan. Kalau bekerja wajar misalnya, ini pernah dulu hanya karena salah paham mendengar jawaban, maka sedikit heboh yang merendahkan kita. Biasanya apa? Ada orang kafir ingin merendahkan Islam. Jadi membayar orang Islam untuk nyebokin dia. Maka bekerja untuk nyebokin biarpun gajinya tinggi adalah haram. Kenapa? Merendahkan. Tapi kalau orang kafirnya itu dalam keadaan sakit, perlu bantuan kepada kita, kita digaji, boleh. Tidak ada niat untuk merendahkan. Lah ini kemarin salah paham soal wah ini gimana ini saya membantu, saya melayani ibu karena pengen ngaji. Bosnya yang tua itu dibawa ke pengajian pakai kursi roda begitu. Bagi anak-anaknya nggak ada masalah, pokoknya dirawat, dibawa kemana saja boleh. Sehingga kita menemukan ibu yang sudah pakai kursi roda di pojok sana, dia muslim, bukan muslim. Terus ini yang pembantunya itu yang ikut ngaji di sini. Lah itu bukan merendahkan karena dia butuh bantuan, tapi yang menjadi masalah adalah jika sengaja direndahkan. Wah, ini adalah tukang ceboknya si ini, kan kurang ajar. Melayani minuman kerasnya haram jadinya.
Tapi minuman keras bagi mereka sendiri tidak. Tapi bagi kita melayani adalah nggak diperkenankan. Baik. Jadi perlu dikembalikan. Bahwasanya jika orang bekerja, jadi kasusnya bukan saja di kapal. Kalau bekerja dengan orang di luar Islam ternyata menjadikan kita itu melanggar Allah, maka itu menjadi haram. Atau merendahkan martabat Islam menjadi haram. Tetapi kalau memang tidak, najis. Misalnya, kalau misalnya seorang ibu memasakkan daging, bosnya yang makan daging babi. Ya, karena bagi mereka adalah halal, bagaimana seorang pembantu kalau memasakkan untuk mereka pada dasarnya adalah, bagi mereka adalah bukan yang haram. Tapi kita bersentuhan dengan najisnya ini bermasalah. Tatammuh bin najasa adalah haram. Ini. Jadi yang perlu diperhatikan di antara misalnya, naudzubillah, di situ ternyata pegawai perempuan-perempuannya yang juga dan agamanya beda, pakai rok pendek, pakai segala macam. Artinya setiap saat kita melihat keharaman tersebut. Maka haramnya karena ini. Ada diskotik yang kita melihat di situ ada maksiat, maka haramnya dari sisi ini. Adapun malah masalah bekerja, kaidahnya adalah bekerja dengan orang di luar Islam adalah bukan sesuatu yang terlarang asalkan agama kita tidak ternodai dengan itu semua, tidak terendahkan dan tidak menjadikan kita melanggar atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Baik, itu adalah bekerja di luar Islam. Transaksi jual beli dengan orang Nasrani boleh dan tidak ada masalah. Akan tapi jika kita transaksi kepada seorang Nasrani yang jelas-jelas dia memerangi Islam, jadi haram. Seperti orang jual senjata. Jual senjata adalah boleh. Jual pisau adalah boleh. Tapi ternyata kalau kita menjual pisau kepada orang yang akan membunuh seseorang, menjadi haram kita jual pisau kepada orang yang membunuh orang lain. Pisau halal. Tapi ada orang matanya merah. Ini Pak, beli pisaunya Pak. Udah ngejar tetanggaku itu. Ya, untuk sesuatu yang bakal digunakan untuk merusak Islam, maka hukumnya haram.